emang itu udah canggih lah dalam segi pembunuhannya ya. Vision saya mengatakan bahwa itu segi. Saya saat berkontak batin dengan sosok diplomat muda ini, memang seperti ada rasa aura, kesedihan, ketakutan, jeritan minta tolong Ki, tolong sampaikan. Dan biasanya, maaf, orang yang meninggal seperti ini, yang belum ada ridho dari jiwanya sendiri, itu meninggal. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Kematian seorang diplomat muda di kamar kosnya di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat masih tertutup kabut tebal. Polisi belum banyak mendapat temuan baru. Penyidik hanya berjanji bahwa kasus ini akan selesai ditangani dalam sepekan. Tapi menurut 3 ahli spiritual, kematian Arya Daru Pangayunan tidak dilakukan secara spontan melainkan lewat perencanaan matang. Proses dan teknik pembunuhannya juga canggih sehingga akan sulit diungkap. Tapi benarkah meski bisa disingkap, kasus ini akan tetap menyimpan misteri? Lantas, adakah pengaruh gaib atau energi negatif dalam kasus maut ini? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kematian Arya Daru yang dikenal sebagai diplomat muda Kementerian Luar Negeri masih menjadi tanda tanya. Hingga saat ini, polisi juga belum banyak memberikan keterangan karena kasus ini masih terus didalami. Tapi melihat kematian sang diplomat yang tragis, Den Ananda justru melihat ada yang menarik. Menurut Den Ananda yang dikenal sebagai seorang indigo, proses kematian diplomat muda itu yang ditengarai lewat pembunuhan yang canggih. Jejak sang pembunuh yang nyaris tak tercecer di lokasi menunjukkan profesionalitas yang sangat tinggi. Pelakunya jelas bukan pembunuh biasa. Nah, teknik ini mungkin bisa dibilang udah paling canggih lah ya, sampai tidak ketahuan jejaknya kayak apapun, kayak segi hal apapun itu nggak ketahuan jejaknya, tapi condongnya lebih ke segi pembunuhan gitu. Walaupun di TKP tidak ada jejak yang menyatakan bahwa ini pembunuhan. Lewat mata batinnya, Den Ananda bisa mengetahui teknik pembunuhannya yang canggih itu, tapi ia tak ingin mengurai terlalu berlebihan. Tapi memang, pembunuhan itu bukan dilakukan secara spontan melainkan lewat skenario yang matang. Waktu pembunuhannya pun dipilih secara cermat agar tidak banyak membuat kecurigaan. Teknik pembunuhannya kayak apa enggak, tapi saya hanya bisa melihat sekilasnya aja. Ya itu emang sudah direncanakan sudah lama ya. Nah tinggal timingnya aja pas kapan itu. Lebih ke sana ya. Itu janggal banget, tapi emang itu teknik yang mungkin ya emang itu udah canggih lah dalam segi pembunuhannya ya. Untuk jejaknya itu dilihatnya itu sulit banget lah saat itu ya. Tapi kalau vision saya mengatakan bahwa itu segi pembunuhan. Polisi memang belum bisa memberikan keterangan secara rinci, apalagi kesimpulan pasti kematian sang diplomat. Tapi jika dianalisa lewat pendekatan spiritual, Den Ananda melihat ada jejak sakit hati di sana.
Hanya saja, sakit hati akibat apa, Den Ananda tidak mendapatkan gambaran secara batin. Nah, penyebab pembunuhannya itu masih, kalau yang saya lihat sekilas ya itu soal perihal sakit hatinya itu. Tapi saya nggak tahu apakah sakit hati dalam segi pasangan atau sakit hati dalam segi pekerjaan. Karena sampai detik ini saya belum mendalami kasus itu. Insya Allah sih pelakunya nggak akan lama lagi. Paling nggak sebulan, ya paling lama sebulan udah ketangkep. Tapi benarkah meski akan terungkap, kasus kematian diplomat muda ini akan tetap meninggalkan banyak misteri? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kematian Arya Daru Pangayunan yang sangat tragis, masih penuh tanda tanya. Belum ada pertanda kasus misterius ini terungkap. Tapi Ki Remang merasakan ada energi tidak baik yang mengelilingi kamar tempat korban tinggal. Terlacak oleh Ki Reman, muncul energi negatif yang ikut mempengaruhi peristiwa maut yang menimpa diplomat muda Kemenlu itu. Kalau secara spiritual ya, di sini saya melihat adanya energi negatif tersebut yang memang mendiami di area kamar kos 105 ini. Dan sebuah kematian, apalagi yang sifatnya bunuh diri atau ketidaksengajaan, pasti bermula dari sebuah tempat yang memang memiliki energi negatif, di mana energi negatif itu bisa mempengaruhi seseorang melakukan tindakan-tindakan negatif yang bisa saja yang dilakukan oleh diplomat muda ini di kamar kos 105. Secara khusus, Ki Reman melakukan penerawangan gaib hingga ke suasana kebatinan korban. Dalam penelusuran batin itulah, Ki Reman menemukan jejak kerisauan yang sangat menyiksa sebelum kematian tragis. 2 pekan sebelum peristiwa maut itu, korban bahkan sudah merasa ada yang tidak nyaman pada hidupnya. Oke, jadi saya akan mencoba mendeteksi aura diplomat muda ini secara energi. Memang saya melihat secara batiniah dia, ya, ini saya melihat 2 minggu sebelum kejadian, ya, saya melihat aura dia ini memang penuh dengan tekanan batin, ya. Entah tekanan secara batiniah atau secara fisik, tapi 2 minggu sebelum kematian ini ada sebuah tekanan yang dimana dia sepertinya sedikit tertekan dan membuat depresi. Kematian diplomat berinisial ADP itu yang diduga akibat pembunuhan menghasilkan kesedihan yang sangat dalam. Tidak hanya kesedihan yang dirasakan keluarga yang masih hidup, tapi juga korban yang sudah tiada. Hingga saat ini, Ki Reman menangkap ada suara minta tolong yang sangat menyayat. Jadi, memang banyak sekali rahasia yang tersembunyi di balik kasus ini. Banyak sekali rahasia di balik rahasia atas kejadian diplomat muda ini, ya. Tentunya ini hanya bisa dinilai dari sisi spiritual, ya. Dan tentunya kita para spiritual merasakan akan energi permintaan pertolongan ini dari sosok diplomat muda ini. Dan memang sedikit saya saat berkontak batin dengan sosok diplomat muda ini, memang seperti ada rasa aura kesedihan, ketakutan, ya, yang luar biasa di sini. Seperti ada jeritan minta tolong. Jadi intinya kematian dia ini, ya, belum ada ridho dari jiwanya sendiri. Dan biasanya, orang yang meninggal seperti ini, yang belum ada ridho dari jiwanya sendiri,
itu meninggal karena ada sesuatu tanpa yang dia kehendaki. Tapi ini tuh kayak ada sebuah ketidakridoan, ada sebuah kalimat tolong Ki, tolong sampaikan. Memang hingga saat ini polisi belum bisa memastikan penyebab kematian sang diplomat. Selama ini yang muncul baru dugaan sementara karena masih banyak misteri yang belum tersingkap. Tapi menurut analisa spiritual Ki Reman, kasus ini akan sulit diurai, walaupun polisi menjanjikan pengungkapannya selesai dalam sepekan. Nanti, kematian diplomat Kemenlu ini malah akan tetap menjadi misteri tanpa bisa disingkap secara terang benderang. Saya yakin gitu, misteri ini secara khusus di balik layar pasti terpecahkan gitu. Tetapi tentunya kasus ini terpecahkannya ini tidak akan sampai terbuka secara publik ya. Jadi menurut saya ini dugaan yang saat ini menjadi dugaan, ini akan menjadi sebuah dugaan yang terus menerus akan menjadi sebuah dugaan ke depannya. Jadi menurut saya tidak akan ada final dari kasus ini. Jadi nggak ada kepastian nih nanti ke depannya, nggak ada. Jadi ya hanya dugaan-dugaan aja. Lantas ada fenomena apa sehingga banyak sekali pembunuhan dengan kekerasan? Lalu mengapa ada indikasi kasus kematian diplomat muda di kawasan Menteng tidak mudah diungkap? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sependapat dengan Ki Reman, menurut Ki Demang Sewu, kasus pembunuhan seorang diplomat muda tidak akan terungkap dengan sigap. Seandai pun terungkap, butuh waktu yang tak pendek. Banyak yang melatari sehingga kematian sang diplomat bakal menemui jalan panjang untuk bisa disingkap. Kalau untuk saat sekarang ini saya memberikan prediksi bahwa untuk kesimpulan dari akhir daripada si korban ini dalam dugaan kedepannya, masalah ini tidak akan terpecahkan dengan secepat mungkin dan tidak akan ada yang terungkap. Bahasa ininya tuh kita lihat kan tidak mungkin terungkap begitu cepat. Kematian demi kematian tragis terus terjadi. Orang seolah dengan mudah membunuh dengan cara paling bengis. Belas kasih serta peri kemanusiaan telah hilang tanpa bekas, sehingga kekerasan yang berujung kematian dipamerkan secara nyata. Fenomena ini, dalam pandangan Ki Demang Sewu, seperti menandai perubahan era ketika orang mudah gelap mata. Ya, kalau saya sendiri menyimpulkan bahwa karena perubahan zaman gitu, banyak sekali orang yang gelap mata yang ingin menyelesaikan permasalahannya dengan secara cepat dan tidak mau ibaratnya mengambil resiko apapun. Banyak sekali orang yang pergi ke orang-orang pintar gitu. Makanya saya melihat di sini banyak gitu, sebagian besar yang mengalami masalah atau problem gitu, untuk bisa melakukan hal seperti itu. Kematian memang selalu menjadi misteri. Tak seorang pun bisa memilih kematian yang akan menghampirinya. Tapi akhir hidup akibat kematian yang dipaksakan menjadi cara paling tragis dalam meninggalkan dunia. Semogalah kita semua menemui kematian indah menuju husnul khotimah. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.